Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yakin Allah hadir di sini. Allah hadir di tempat dimanapun saudara-saudara terkasih berada. Kita duduk dengan sehati dalam kasih-Nya. Kita telah menerima segala kebaikan Tuhan. Bahkan berulang-ulang kali kita menyaksikan berkat-Nya yang mengalir tiada hentinya. Sebab itu patutlah kita mensyukuri sebagai respon kita akan kebaikan dan kasih Tuhan yang telah memilih kita dan menyelamatkan kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita berbakti kepadanya karena kasih-Nya, setianya besar atas kita semuanya. Jemaat, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan, menyambut, menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita semuanya. Semesta umat-Mu tolonglah memuji-Mu, Bapa yang mulia, Kau Raja dunia, kami sujud sembah kepada-Mu. Datang ya Roh Kudus dan hati umat-Mu, yakinkanlah dengan kuasa-Mu, pimpin jemaat-Mu, beri sukacita-Mu tinggal serta. Berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama saudara-saudara seiman untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan akan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini, ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semuanya. Berkati para pelayan yang melayani, berkati warga jemaat yang hadir di tempat mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, amin. Mari kita memuji Mazmur dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 6. Kita membaca akan Mazmur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku.
Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama kita persiapkan pembacaan Alkitab dari 2 Tawarikh pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 2 Tawarikh pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari kita persiapkan bersama. Ya, setelah kita sudah menyiapkan pembacaan dari 2 Tawarikh 6 ayat 3 sampai 11, kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ini kami milik-Mu, ya Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan kami kepada Tuhan. Engkau raih kami selalu dekat kepadamu, untuk kami selalu dapat menikmati kehadiran Allah dan kasih Allah yang menopang kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami serahkan persekutuan kami untuk menghayati kebenaran firman Allah. Tuhan yang mengarahkan kami agar kami mampu untuk mewujudkan kehendak Tuhan oleh kuasa Roh Kudus untuk kami melakukan seluruh kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam setiap keberadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 2 Tawarikh pasal 6 ayat 3 sampai 11. Kita dalam keterlibatan bersama kembali kita akan baca secara bergantian. Saya membaca untuk setiap ayat yang bernomor ganjil. Bapak Ibu Saudara sekalian membaca untuk setiap ayat yang bernomor genap. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri. Ia berkata, terpujilah Tuhan, Allah orang Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud, ayahku, demikian. Sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel
untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku, dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, Berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak, dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel. Seperti yang difirmankan Tuhan, aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Dan telah menempatkan di sana tabut yang memuat perjanjian yang telah diikat Tuhan dengan orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang saat ini berhimpun di setiap rumah. Tengah-tengah keberadaan dan kondisi kita boleh bersyukur kita kembali bertemu melalui persekutuan beribadah di hari Rabu ini. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih berkelanjutan dari apa yang menjadi pembacaan sejak hari Minggu. Berbicara tentang bagaimana Daud yang punya rencana besar tentang pembangunan Bait Allah. Tetapi Tuhan sendiri menyatakan bahwa maksud yang baik itu tidak selamanya dapat disambut dengan baik atau dapat terlaksana seturut dengan apa yang menjadi kehendak kita. Dan seperti pembacaan pada saat ini, bahwa ketika Daud yang sudah mempersiapkan pembangunan Bait Allah dengan segala kebutuhan yang ada, tetapi bagaimana Raja Salomo lah yang membangun Bait Allah. Dan dikatakan sesuai dengan pembacaan kita pokok renungan dan juga berdasarkan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada Daud, bahwa sesungguhnya bukan Daud yang akan membangun bait suci, tetapi anak kandungmu sendiri, yaitu Salomo. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara, penetapan Salomo anak Daud yang dinubuatkan membangun rumah Tuhan, bukan Daud yang pada saat itu raja yang perkasa, bukan Daud yang pada saat itu mengalami berbagai kesuksesan dan keberhasilan, tetapi Salomo yang dipercayakan. Nah, dalam hal ini kita patut memahami bahwa Allah sendiri yang berjanji dan Allah yang sudah menepati janjinya kepada Daud ketika Salomo yang dipakai oleh Tuhan mendirikan Bait Allah. Pada saat itu ketika dikatakan bukan Daud, maka kita mengingat kembali penegasan Allah. Seperti dalam 1 Tawarikh 22 ayat 8, 9 dan 10 jelas
Tuhan sudah menyatakan bahwa bukan Daud tetapi anaknya yaitu Salomo, kemudian Salomo yang dipakai Tuhan untuk mendirikan bait suci itu. Dan pada waktu itu, dalam masa peperangan yang ada, kehidupan yang masih belum menetap, memang Daud melihat bahwa tabut perjanjian hanya ditempatkan di sebuah kemah. Kerinduan muncul untuk menempatkan tabut perjanjian yang adalah lambang kehadiran Tuhan di tempat yang semestinya. Tetapi dalam kondisi yang masih ada dalam peperangan dan dikatakan Daud sendiri yang banyak menumpahkan darah, Tuhan tidak berkenan atas itu semua. Ini memang dikaitkan dengan kesucian Allah. Bahwa dia suci adanya, dia tidak kompromi dengan dosa. Sehingga bukan Daud tetapi Salomo lah yang ditetapkan Allah. Dan apa yang kita baca pada saat ini dikatakan bahwa janji itu telah digenapi. Ayat 10 ya. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkan. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Jadi Tuhan pakai Salomo sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk mewujudkan rencananya. Jadi yang kita beberapa hal yang kita lihat di sini, pertama bahwa Allah setia pada janjinya. Kemudian yang kedua, Allah dalam kebesaran dan kemahakuasaannya ini tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Sehingga Allah katakan bahwa sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih. Ayat 5 pembacaan kita, di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tuhan menegaskan itu ketika dia menolak Daud untuk membangun bait suci. Dan semua telah diwujudkan. Jelas kita melihat dalam kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Ini semua tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Jadi kita mau melihat di sini bahwa permohonan yang ada, kerinduan yang mau diwujudkan, tetapi segala sesuatu boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi ketetapan Allah bahwa Salomo anak Daud yang dinubuatkan itu membangun rumah Tuhan akan benar-benar diwujudkan. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, ada hal-hal yang prinsip bahwa tidak selamanya apa yang dipikirkan manusia itu akan selalu sejalan dengan maksud Tuhan. Walaupun punya tujuan yang baik. Kalau bisa ini terjadi, rasanya kita tidak butuh Tuhan. Kita rencanakan, kita laksanakan. Ya, seolah-olah memang kita tidak membutuhkan pertolongan Tuhan, kita tidak butuhkan kehadiran Tuhan. Di sini kita belajar. Memang Allah setia pada janjinya, tetapi kemudian kita juga belajar bahwa apa yang menjadi kehendak manusia tidak selamanya akan sesuai dengan kehendak Allah. Dalam hal ini juga kita patut memahami bahwa manusia punya kehendak, tetapi Allah punya otoritas. Disinilah kita dapat memahami sepenuhnya tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang harus terwujud. Dan kalau kita lihat bicara tentang rencana pembangunan bait Allah, jangan sampai kita punya pandangan, oh ini rencana gagal dari Daud. Tidak demikian. Tetapi inilah yang Tuhan kehendaki. Inilah maksud yang Tuhan sampaikan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini juga kita belajar bahwa
bukan Allah yang harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi maunya manusia, tetapi manusialah yang harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan Allah yang setia pada janjinya adalah Allah yang terus berkarya untuk kepentingan dan kebaikan manusia. Hidup kita seterusnya kita wujudkan, diarahkan pada pemenuhan janji Allah. Sampai ketika Yesus dihadirkan berdasarkan apa yang menjadi rancangan Tuhan demi kepentingan manusia dan keselamatan manusia. Dan ini juga yang akan terus kita nikmati. Rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Rencana Tuhan adalah sesuatu yang baik. Sehingga yang penting kita serahkan diri kepada Tuhan. Yang penting kita taklukkan diri pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kita dapat menjalani hari-hari kehidupan dengan penuh kesetiaan, dengan ketaatan, dengan ketekunan menantikan penggenapan janji Tuhan bagi setiap kita. Karena untuk semua kita, Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang baik. Dan rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera bagi semua kita. Mari kita lanjutkan perjalanan kehidupan dengan pertaruhkan sepenuhnya keberadaan kita dan meyakini bahwa rancangan Allah yang baik itu akan terus kita alami dan kita sambut dengan sepenuh hati dan siap dipakai oleh Tuhan, siap dibentuk oleh Tuhan dengan apa yang dapat terwujud di dalamnya. Kalau pokok renungan pada saat ini bicara tentang pilihan yang mencengangkan, yaitu tadi, ya, bisa jadi bagi kita orang yang tidak masuk hitungan, tidak masuk golongan, tetapi itulah yang Tuhan pilih. Ya, kalau kita bicara tentang pemilihan diaken dan penatua, siapapun kita, ya bagaimanapun keberadaan kita, jikalau Tuhan berkenan dan berkehendak memakai kita, memilih kita, maka berilah diri untuk dipakai oleh Tuhan. Berilah diri melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rencananya. Dan kita tahu bagaimana bicara soal keterpilihan. Ada banyak contoh, antara lain kalau kita lihat bagaimana pemanggilan Daud sendiri, ya, dari saudara-saudara yang ada, bagaimana Daud tidak masuk hitungan, yang dianggap masih belia, hanya seorang peternak, tetapi dialah yang dipakai oleh Tuhan. Dan inilah yang mengingatkan kita bahwa apapun dan bagaimanapun keberadaan kita, jika Tuhan berkehendak, maka kita akan menaklukkan diri pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya, ini akan mewarnai perjalanan kehidupan kita. Allah terlibat penuh di dalam kehidupan kita dan janji serta tindakannya akan terus terwujud berdasarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di sepanjang keberadaan kita. Jadi turuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, nikmati apa yang menjadi rancangan Tuhan, sebab semuanya baik adanya untuk kepentingan manusia, untuk kemuliaan Tuhan, dan untuk sesuatu yang berkenan kepadanya. Tuhan memberkati setiap bentuk keterpilihan yang ada dengan janji setianya yang tetap menaungi kita sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu teduh. Kita ungkapkan pujian bersama padamu Tuhan dan Allahku, dan apa yang berikutnya. Padamu
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Engkau yang kami pilih ya Tuhan, karena Engkau yang telah lebih dahulu memilih kami. Engkau menetapkan kami sebagai milik-Mu, dan Engkau kehendaki kami tetap hidup di dalam Tuhan. Kami dapat bertumbuh di dalam Tuhan, berakar dan berbuah di dalam Tuhan. Biarlah dalam ketaatan penuh, dalam kesetiaan kami melakukan tanggung jawab iman ini, dan Tuhan yang arahkan kami pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami belajar dari kebenaran firman Allah bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Dan kami pun juga harus menyesuaikan diri kami pada apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk terjadi dan terwujud dalam kehidupan kami, dan kami serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan seluruh keberadaan kami. Ajar kami tetap setia, terus bertekun dan taat menantikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Tuhan mengarahkan kami bahwa apapun yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan, dalam kedahsyatan Tuhan sendiri, tidak ada seorang pun yang bisa membatasinya. Sehingga tidak lain kami belajar menaklukkan diri pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau banyak kali dalam kehidupan kami mau menentukan kehidupan kami sendiri, dan kami diperhadapkan pada berbagai kegagalan. Biarlah kami terus serahkan diri kepada Tuhan, diarahkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mau berdoa bagi tiap keluarga yang saat ini beribadah di setiap sektor. Tuhan berkati ibadah-ibadah keluarga sektoral berlangsung dengan baik. Dan bagi warga jemaat yang tidak dapat mengambil bagian secara sektoral, boleh mengikuti dalam bentuk daring ini, kami juga serahkan mereka dalam kondisi mereka masing-masing, dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan, dalam sakit atau di tengah kesibukan. Tuhan sendiri yang menaungi setiap milik-Mu dan memberkati persekutuan pelayanan yang boleh terwujud saat ini. Bahwa pilihan Tuhan tidak dapat diduga sepenuhnya oleh siapapun. Bahkan pilihan Tuhan bisa mencengangkan bagi siapa saja. Tetapi jika Tuhan berkehendak, maka kami harus mampu mengakui kedaulatan Allah di dalam kehidupan kami. Seperti Allah telah menghadirkan Yesus sebagai kehendak Tuhan demi mewujudkan jalan keselamatan itu. Dan biarlah kemurahan Tuhan yang terus berlaku atas kami, sehingga dalam ketaatan dan kesetiaan kami semakin berserah diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa bagi proses pemilihan diaken penatua yang masih berlangsung saat ini. Tuhan berkati segala bentuk persiapan yang dilakukan dan segala sesuatu yang boleh terwujud, kami bawa dan serahkan kepada Tuhan. Berkati anggota keluarga atau anggota jemaat yang ada dalam keadaan sakit. Kasih karunia Allah menyertai dan pertolongan Tuhan boleh dialami. Berkati Bu Agustina Loho, berkati Diaken Bapak Hanika Wangian yang dalam perawatan di rumah sakit dengan tindakan-tindakan medis yang diberikan. Bahkan bagi yang lainnya dalam kondisi masing-masing, kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih karunia Allah. Memberkati mereka yang mengalami duka cita, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Yang dalam kekurangan, yang dalam keterbatasan, Tuhan juga menilik menaungi mereka dalam seluruh keberadaan mereka. Kasih kami kepada Tuhan kiranya semakin meningkat dan semakin menyala-nyala, dan Tuhan saja akan menopang kami. Sehingga hanya Tuhan Yesus andalan kami, dan hanya Tuhan Yesus yang kami agungkan dan muliakan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk pelayanan yang boleh berlangsung secara dengan rekaman ini. Kasih karunia Allah menyertai baik organis, pemandu lagu, pelayan liturgi, dan juga hamba pelayan firman, serta
petugas multimedia dalam pengaturan segala sesuatunya, sehingga ibadah yang dapat dilayankan di media digital ini dapat berjalan dengan baik, dan berkati setiap keluarga yang boleh mengambil bagian. Dengan keberadaan masing-masing keluarga, Engkau kuatkan mereka, Engkau sehatkan mereka, Engkau berkati mereka. Begitupun yang telah lanjut usia, Tuhan selalu menopang mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sambut sempurnakan doa kami Bapa, dan kami serahkan perjalanan hidup pelayanan kami, juga persiapan diri kami untuk mengikuti ibadah dan pelayanan sakramen perjamuan kudus pada tanggal 10 Juli ini. Dan Tuhan yang memberkati para warga Sidi yang baru dan juga warga Sidi lainnya, untuk kami disatukan dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus, menghayati akan kasih Allah bagi semua kami, berkorban demi keselamatan kami. Terima kasih kepada Tuhan kami berharap dan berserah dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita melalui pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, dan daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Lukas 12 ayat 48b. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu pemuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil,
Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita ini dalam doa. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan warta ibadah keluarga Rabu 6 Juli 2022. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada yang bertugas, pelayan firman, organis, pemandu lagu, petugas sound system, multimedia yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati karya layan kita semua. Warta yang kedua, hasil pemilihan diaken dan penatua, tahap pencalonan atau bakal calon dapat dilihat pada warta jemaat halaman 9 sampai halaman 12. Demikian warta ibadah keluarga hari Rabu 6 Juli 2022. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, kita berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera dan dengan penuh sukacita mari kita lakukan firman Tuhan yang telah kita dengarkan dalam setiap langkah kehidupan kita dimanapun Tuhan menempatkan kita. Yakinlah Tuhan senantiasa menyertaimu hingga akhir zaman. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hamba-Nya. Jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan dari Roh Allah yang kudus akan tinggal dan menyertai kehidupan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.